Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kembali materi kita, akuntansi perusahaan dagang, yang sedang membahas mengenai penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, first in, first out. Untuk pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan untuk membahas mengenai metode LIFO, atau last in, first out. Asumsi arus biaya persediaan LIFO berasumsi bahwa barang yang berasal dari pembelian terakhir akan dijual terlebih dahulu. Metode LIFO ini, biaya perolehan barang yang dibeli terakhir akan diakui lebih dahulu sebagai beban pokok penjualan. IFRS atau International Financial Reporting Standards tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO untuk tujuan laporan keuangan. SAK ETAP pada tahun 2009 juga tidak memperkenankan metode LIFO. Jadi untuk yang sekarang yang diakui adalah metode FIFO dan metode average. Kita membahas metode LIFO untuk sebagai pengayaan karena ada mungkin di beberapa negara masih menggunakan metode LIFO ini. Misalnya di Amerika atau negara yang lainnya. Oke ya, kita kembali menggunakan contoh soal yang sama ketika kita membahas metode FIFO. Kita lihat kembali ini tabelnya ya. Di sini ada tabel persediaan barang dagangan. Pada tanggal 1 Mei ada persediaan awal sebanyak 200. Persediaan awal ini merupakan saldo akhir dari bulan yang lalu. Harga unitnya 2.500 per unit. Jadi harga totalnya 200 kali 2.500 yaitu 500.000. Tanggal 10 Mei ada pembelian sebanyak 400 unit. Harga per unitnya 3.000 dengan total biayanya Rp1.200.000. Tanggal 25 Mei ada pembelian kembali 300 unit. Harga per unitnya 3.500 sehingga total biayanya adalah Rp1.050.000. Tanggal 30 Mei ada pembelian kembali sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya adalah Rp4.000. Total biayanya menjadi Rp400.000. Di sini total barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 unit, yaitu dari 200 ditambah 400 ditambah 300 ditambah 100, jadi 1.000 unit dengan total biaya Rp3.150.000. Di sini perusahaan menggunakan metode fisik ya, dengan barang dagangan pada akhir bulan di sini ada 300 unit. Jika pada akhir bulan saldo persediaan barang dagangan ada 300 unit, berarti saldo barang yang terjual adalah barang yang tersedia untuk dijual sebanyak 1.000 unit dikurangi saldo pada akhir bulan, yaitu 300 unit. Jadi yang terjual di sini adalah 700 unit. 1.000 unit dikurang 300 unit. Kita akan bahas mengenai hal tersebut dengan menggunakan metode LIFO. Dengan menggunakan metode LIFO fisik, dari data yang kita punya ini, maka kita lihat di sini barang dagangan yang siap dijual adalah 1.000 unit. Oke ya, 1.000 unit. Terus ada informasi bahwa tanggal 31 Mei di akhir bulan kita masih mempunyai saldo barang dagangan sebanyak 300 unit. Dari perhitungan fisiknya ada saldo 300 unit. Berarti yang terjual adalah 700 unit. Nah, nilai persediaan barang dagangan akhir dengan metode LIFO fisik kita lihat pada tanggal 31 Mei ada 300 unit. Karena kita menggunakan LIFO last in first out, berarti yang akan kita jual terlebih dahulu adalah jika terjadi penjualan yang kita jual adalah yang last in, yang terakhir masuk. Berarti ketika 700 ini dijual, akan dijual dari yang 100 unit tanggal 30 Mei, 300 unit tanggal 25 Mei, dan dari tanggal 10 Mei kita akan ambil 300. Berarti saldo akhirnya adalah yang 200 di tanggal 1 Mei ya, dan 100 di tanggal 10 Mei. Berarti saldo akhirnya adalah yang terakhir ya, ini persediaan awalnya. 1 Mei 200 unit kali 2.500 yaitu 500.000, dan tanggal 10 Mei kita ambil 100 ya. Jadi 400 ini kita ambil 100 kali 3.000. Jadi saldo persediaan akhirnya adalah 300 unit dengan nilainya sebanyak 800.000. Harga pokok penjualannya yaitu 700 unit. Kita lihat 700 unit dari barang yang dijual. Yang dibeli terakhir kita jual lebih dahulu. Berarti yang 100 kita jual lebih dahulu. 100 kali 4.000, 400.000. Kemudian yang 300 kita jual lagi. 300 kali 3.500, 1.050.000. Kemudian sisanya adalah yang dari tanggal 10 Mei. 300 unit dikali 3.000.
yaitu 900.000. Total yang terjual 700.000 dengan nilai harga jualnya 2.350.000. Harga pokok penjualnya 2.350.000. Begini perhitungannya jika kita menggunakan metode LIFO fisik. Setelah kita buat perhitungan ini, kita juga harus buat jurnalnya. Jurnal metode LIFO fisik. Di sini ada informasi tambahannya ya, sama seperti metode FIFO yang lalu, bahwa 700 unit yang terjual itu harga jualnya adalah 4.500 per unit dan dijual di tanggal 15 Mei sebanyak 400 unit dan di tanggal 28 Mei terjual 300 unit. Dan selama bulan Mei ini semua pembelian dilakukan secara tunai dan penjualan dilakukan secara kredit. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya jurnal ini sama seperti jurnal di FIFO fisik. Jurnalnya sama ya kalau jurnal secara fisiknya. Pertama, karena ini metode fisik, semua transaksi pembelian barang dagangan akan kita catat ke akun pembelian barang dagangan. Dan semua transaksi penjualan barang dagangan akan kita kreditkan di penjualan, di rekening, di akun penjualan. Jurnalnya kita bahas satu-satu. Pada tanggal 10 Mei terjadi pembelian barang dagangan, maka kita akan catat pembeliannya di debit, kasnya di kredit sebesar 1.200.000 yaitu 400 unit dikali Rp3.000. Tanggal 15 Mei kita jual 400 unit. 400 unit harga jualnya 4.500 per unit. Maka karena dijual secara kredit akan muncul piutang dagang. Piutang dagang bertambah di sisi debit, penjualannya bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.800.000 yaitu 400 unit yang terjual dikali harga jualnya 4.500. Tanggal 25 Mei kita ada pembelian 300 unit, maka jurnalnya adalah pembeliannya di debit sebesar 1.050.000, kasnya di kredit sebesar 1.050.000. 300 unit dikali 3.500. Tanggal 28 Mei kita menjual 300 unit dengan harga jual 4.500. Secara kredit maka kita akan menambahkan piutang dagang di debit 1.350.000 dan penjualannya di kredit 1.350.000. Dari 300 unit dikali Rp4.500. Tanggal 30 Mei kita ada pembelian lagi sebanyak 100 unit. Maka kita catat pembeliannya di debit 400.000, kasnya di kredit 400.000. 100 unit dikali Rp4.000. Oke, kita jumlahkan sisi debit sama sisi kreditnya ya. Kita pastikan sisi debit dan sisi kreditnya sama balance. Sampai sini metode LIFO fisik. Dari sisi perhitungan dan dari sisi penjurnalan. Kemudian kita akan lanjut ke LIFO perpetual. Seperti FIFO perpetual, maka untuk perpetual LIFO kita akan membuat kartu stok, kartu persediaan untuk menghitung barang yang masuk dan barang yang keluar. Oke, kita input di sini ya, tanggal 1 Mei kita punya saldo awal, kita input di sisi saldo sebanyak 200 unit dikali 2.500, totalnya adalah 500.000. Lalu tanggal 10 Mei kita beli 400 unit dikali harga per unitnya 3.000, totalnya 1.200.000. Di sisi saldo sama seperti metode FIFO, kita harus tulis ulang lagi. Kita catat yang saldo terakhirnya yaitu saldo tanggal 1 Mei kita turunkan, kita tulis 200 dikali 2.500 sama dengan 500. Lalu pembelian tanggal 10 400 dikali 3.000 1.200.000. Kenapa ditulis ulang? Karena harga per unitnya berbeda. Oke, sampai sini ya bisa dipahami. Lalu tanggal 15 Mei kita ada penjualan sebanyak 400 unit. Ya, 400 unit kita jual. Karena kita menggunakan metode LIFO, last in, first out, maka yang akan kita jual adalah yang terakhir masuk. Berarti yang kita beli tanggal 10 Mei sebanyak 400 unit, itulah yang akan kita jual lebih dahulu. Jadi 400 unit langsung dikali 3.000. Sama dengan 1.200.000. Berarti saldo kita kembali ke saldo yang pertama tanggal 1 Mei yaitu 200 dikali 2.500 yaitu 500.000. Tanggal 25 Mei kita ada pembelian sebanyak 300 unit, harga per unitnya 3.500, maka harga totalnya 1.050.000. Di sini kita akan jual, kita lihat saldonya dulu ya. Saldonya kita turunkan dulu
yang tanggal 15 Mei 200 kali 2.500. Lalu yang pembelian tanggal 25-nya kita tuliskan di bawahnya 300 kali 3.500, 1.050. Kemudian baru tanggal 28 Mei kita ada penjualan sebanyak 300 unit. Harga per unitnya 3.500, maka harga totalnya 1.050. Karena kita menggunakan metode LIFO, maka yang akan kita jual adalah harga atau unit yang kita beli tanggal 25. Berarti kita jual 300 kali 3.500 ya. Maka saldo akhirnya kembali ke saldo yang tanggal 1. Sisanya yaitu 200 kali 2.500, yaitu 500.000. Kemudian terakhir kita ada pembelian di tanggal 30 Mei, yaitu sebanyak 100 unit. Harga per unitnya 4.000, maka harga totalnya 400.000. Jadi saldo akhir kita turunkan dulu yang 200 dikali 2.500 adalah 500.000, dan 100 dari pembelian tanggal 30 dikali 4.000 harga per unitnya sama dengan 400.000. Kita jumlahkan, jadi total pembelian kita selama bulan Mei adalah 800 unit dengan harga pembeliannya 2.650.000. Dengan penjualan kita ada 700 ya. Kita jual 700 unit, harga jualnya 2.250.000, harga pokok penjualannya ya 2.250.000. Dan saldo akhirnya adalah yang tanggal 30 Mei kita punya saldo 200 dan 100. 300 ya, 300. Saldo akhir kita ada 900.000. Kalau harga total persediaan barang dagangan adalah ini 200 unit dari saldo persediaan awal ditambah nih ya pembelian 800 unit. Jadi kita punya persediaan barang dagangan itu adalah 1000 unit. 1000 unit dikurang penjualan 700 unit, maka saldo akhirnya adalah 300 unit. Sampai sini bisa dipahami ya? Sama seperti metode FIFO juga, setelah kita buat kartu persediaan seperti ini, kita akan buat jurnalnya, jurnal LIFO perpetual. Oke, untuk saya ingatkan kembali ya, untuk di kartu stok ini atau kartu persediaan, kita tidak mengenal harga jual. Ya, penjualan di sini menggunakan harga beli, tidak menggunakan harga jual. Oke, kita lanjutkan ke jurnalnya. Jurnal metode LIFO perpetual. Sama seperti jurnal metode FIFO perpetual, untuk penjualan kita akan catat 2 kali. Kita sudah belajar mengenai jurnal perpetual di pertemuan sebelumnya ya. Coba dipelajari kembali. Dari data yang kita miliki, ketika kita catat di jurnal dengan metode LIFO perpetual, maka pada tanggal 10 Mei, kita startnya di tanggal 10 Mei ya. Saya ingatkan kembali, tanggal 1 adalah saldo awal, jadi tidak perlu di jurnal. Tanggal 10 Mei kita ada pembelian 400 unit. Karena secara perpetual, maka semua pembelian barang dagangan akan kita catat ke akun persediaan barang dagangan, menambah saldo persediaan barang dagangan. Maka persediaan barang dagangan kita bertambah di debit 1.200.000, kasnya berkurang di kredit 1.200.000. 400 unit dikali Rp3.000. Lalu tanggal 15 Mei kita ada penjualan 400 unit. Karena ini perpetual, kita akan catat penjualannya dulu dari harga jual, piutang dagang, karena secara kredit ya, sebanyak 1.800.000 bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit 1.800.000. 400 unit dikali harga jual per unitnya 4.500. Lalu kita akan menjurnal kembali harga pokok persediaannya senilai 400 dikali 3.000. Dari mana kita bisa lihat dari kartu persediaan yang sudah kita buat ya. Karena ini metode FIFO, berarti akan kita catat adalah yang kita jual adalah yang terakhir kita beli. Di sini yang terakhir kita beli, kebetulan kita di sini yang tanggal 10 ya, kita beli 400 unit, kita jual di tanggal 15 Mei, 400 unit dikali 3.000. HPP-nya di debit 1.200.000, persediaan barang dagangnya di kredit ya 1.200.000. Lalu tanggal 25 Mei kita ada pembelian kembali 300 unit, maka kita catat ke akun persediaan barang dagangan 1.050.000, kasnya di kredit 1.050.000. 300 unit dikali 3.500, Rp1.050.000. Tanggal 28 Mei kita ada penjualan sebanyak 300 unit dengan harga jual 4.500. Kita catat dulu penjualannya. Karena secara kredit maka piutang dagang kita bertambah 1.350.000, penjualan kita bertambah 1.350.000 di kredit. Lalu kita jurnal juga persediaan barang dagangannya yang karena penjualan berarti berkurang ya. HPP-nya di debit, persediaan barang dagangan berkurang di kredit sebesar
nilai belinya, yaitu 300 dikali 3.500, yaitu 1.050. Tanggal 30 Mei kita ada pembelian kembali 100 unit, dikali 4.000 per unitnya. Persediaan barang dagangannya bertambah 400.000, kasnya berkurang 400.000. Oke, kita jumlahkan, jangan lupa sisi debit dan sisi kreditnya. Pastikan sisi debit dan sisi kreditnya adalah sama. Demikian pembahasan untuk metode LIFO. Silakan dipelajari kembali. Kita akan lanjutkan metode average di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya.